Yang tugas terakhir yang di Iya. LKS 6. Nah, itu kurang teliti aja kan Pak? Oh iya. Yang lainnya nggak ada. Nggak ada. Yang nomor 14 nggak ada. Nggak. 14. Bukan Pak. Kok Berarti aku salah Pak. Oh, Ya, udah nanti aku ulang ini. nomor 14. Oh Kita ya. Turun, turun. nomor 14 itu kan jadi ini memang bahasan terakhir di turunan ya, sebelum ke aplikasi turunan. Nah, nomor 14 itu jadi kan hanya dimasukin dulu. Oh, ternyata dia ketika hanya dimasukin hasil dari limitnya dia menjadi 0/0 kan? Nah, ketika hasil limitnya itu dia menjadi 0/0, artinya tinggal kita turunkan atas dan bawahnya. Diturunkan terhadap apa? Ya, diturunkannya terhadap H, ya. Jadi, turunan dari yang pembilangnya, dia kan limit H mendekati 0, berarti turunan dari FA plus 2H itu dia sama dengan F aksen, kan dia fungsi komposisi, jadi F-nya dulu turun jadi F aksen, dari A plus 2H, kemudian turunan dari A plus 2H-nya sendiri, itu turunan dari A-nya 0, terus turunan dari 2H-nya 2, berarti ini dikalikan dengan 2. Kemudian dikurangi, nah turunan dari FA berarti dia adalah F aksen A. Kemudian turunan dari A-nya, karena A-nya itu dia sebagai konstanta, berarti dia adalah 0. Kemudian ini dibagi dengan turunan H, ya dia 1. Ya udah, berarti ini tinggal kita masukkan hanya 0. Jadi F aksen dari A plus 2 kali 0 kali 2. Yang ini 0. Berarti dia sama dengan 2 kali F aksen A. Gitu. Ya. Ah ya Pak, belum kukalikan 0. Jadi kan L'Hopital itu artinya tinggal diturunkan aja pembilang dan juga penyebutnya. Oke. Dari soal di LKS 6 ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Yang kemarin kurang teliti doang ya. Yang nomor berapa? Nomor 10 ya. Iya. Ya, nomor 10 kurang teliti. Terus nomor berapa lagi? Udah ya, itu doang. Yang lain nggak ada masalah kan? Insya Allah nggak ada Pak. Ya. Kalau nomor 1 jawabannya apa? Nomor 1. Apa? Benar Pak, benar. Oke, oke. Oh, Pinkan sama Stella tuh ini ya. Sabtu Agung. Iya, Paskah. Oh, gimana? Nggak tahu Pak. Lah. Duh, 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 duh. Jadi kalau diperhatikan, ini tuh dia sebetulnya kalau kita ingat definisi dari turunan, ya, definisi turunan itu bahwa F aksen X dia sama dengan limit, boleh deh kita pakai P. P mendekati 0 dari Fx plus P, ya.
min fx kemudian dibagi dengan P gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ini, dia itu sebetulnya adalah negatif dari turunannya. Jadi ini kalau negatif f aksen x, dia sama dengan limit P mendekati 0. Ini negatifnya di depan. Negatif dari fx plus P ditambah dengan fx, kemudian dibagi dengan P. Nah, ini. Nah, maka soal yang pertama ini sama juga dengan kita itu mencari turunannya dari fx, tapi negatifnya dinegatifkan. Jadi dia fx-nya ada sama dengan x pangkat 3. Berarti f aksen x-nya dia sama dengan min 3x kuadrat. Sehingga nilai dari min f aksen x dia sama dengan, kok ini min sih? Ini belum ada minnya. Nah, di sini baru ada minnya. Itu min 3x kuadrat. Nah, jadi ini segini tuh, ini sebenarnya adalah notasi, ya. Dia ini notasi dari minus turunan dari fx. Itu soal PAT tahun lalu ini. Ulangan. Oke, Pak. Nah, kita rencananya besok ulangannya mungkin setelah libur Lebaran ya. Karena kan masuknya tinggal hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa ya. Tinggal tanggal 13, 14, 17, 18. Bisa sih nanti. Ulangan harian kan, Pak? Oh, Ulangan iya. harian. Ulangan hariannya. Kamis, Jumat, Senin, Selasa. Nilai PTS-nya juga belum dibagiin ya. Nanti remedi. Katanya baru selesai dijadiin satu, besok mungkin dibagikan hari Senin. Dibagikannya sama siswa kan, Pak? Ya sama orang tua. Eh, Enggak sama siswa, sama siswa. Oke, nggak ada pertanyaan lagi di LKS 6. Kalau nggak ada, kita ke aplikasi turunan. Nampaknya karena kita sudah mengetahui atau bisa menentukan limit menggunakan turunan, itu semuanya dengan turunan, termasuk nomor 12 dan nomor 13 gitu ya. Ini kan tinggal diturunkan aja, nanti ketemu nilai A dan juga B-nya. Kemudian ada nggak sih di soal nomor 12 dan 13? Nggak ada ya? Harusnya ada sih satu. Kemarin 13. 12 ya? 13. Oh, 13. Jawabnya apa? Kalau aku min 5. Min 5. Kita coba cek dulu deh. Oh, 13-nya ya? Kirain 12-nya karena ada akarnya. Oke, 13. Jadi ini pastinya dia adalah 0 per 0 ya. Karena dia 0 per 0, maka untuk persamaan yang pertama, ketika X dia sama dengan 3, ini disubstitusikan ke AX kuadrat, kemudian ditambah dengan BX, kemudian ditambah dengan 3, ini dia harus sama dengan 0 dulu. Jadi X-nya diganti dengan 3, jadinya 9A ditambah dengan 3B plus 3 sama dengan 0. Kita bisa membaginya itu dengan 3 biar sederhana. Berarti menjadi 3A plus B sama dengan min 1. Nah, ini misal dia menjadi persamaan 1. Nah, persamaan 2-nya dari mana? Persamaan 2-nya dari limitnya. Ya. Jadi limitnya itu
agar dia memiliki nilai, maka kita harus menurunkannya. Di mana turunannya yang atas adalah 2ax plus b, sedangkan yang bawah ketika diturunkan dia menjadi 2x minus 2, dan dia sama dengan 5/4. Nah, x-nya langsung kita masukkan, ini jadi 6a plus b sama dengan 5/4, yang bawah ini menjadi 4 ya. Nah, ini bisa kita coret 4-nya, dan ini menjadi persamaan 2. Ya udah deh, tinggal kita eliminasi, yaitu 6a plus b sama dengan 5, dan 3a plus b sama dengan minus 1. Dan ini tinggal kita kurangi. Oke, kita kurangi sehingga diperoleh 3a sama dengan 6, A-nya dia sama dengan 2. Kalau A-nya 2 berarti B-nya dia sama dengan minus 7. Ya, berarti A plus B sama dengan minus 5. Oke, betul. Sip. Ya, udah ya. Sudah, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan di LKS 6? Tidak Yang ada? lain belum aku coba sih, Pak. Ah? Yang lain belum aku coba, jadi sejauh ini masih belum nanya. Coba. Ngapain di rumah, kan pelajaran lain pada ngirim nggak tuh? Oh, mau tanya deh, penasaran. Kirim, Mbak, fisika banyak banget. Nah, fisika banyak banget tuh. Iya. Fisika tuh siapa ya? Panana ya? Bukan, Mbak. Pak Ichwan. Oh iya, Pak Iksan. Ya, fisika. Soalnya beneran banyak liburnya, nanti bulan Mei itu hanya bersisa 3 minggu doang, habis itu udah selesai PAT. Oke, oke. Ini udah nggak ada masalah. Kita lanjut ke bab berikutnya berarti ya. Ke aplikasi turunan. Jadi lebih banyak pembahasannya di aplikasi turunan daripada di turunannya. Aplikasi turunan itu nanti paling banyak ini bobotnya. Jadi aplikasi turunan. Aplikasi turunan. Nah, kalau aplikasi turunan itu di awal kita harus bisa menentukan terlebih dahulu interval dari fungsi naik, interval dari kapan fungsi itu turun, dan kapan fungsi itu tidak pernah turun gitu ya. Nanti terakhir baru aplikasi turunannya ke soal cerita. Soal cerita yang keluar di SNBT. Soal ceritanya yang keluar di SNBT itu. Oke, jadi yang pertama untuk aplikasi turunan bahwa kita harus paham beberapa syarat gitu ya. Yaitu yang pertama, jika f aksen x-nya gitu ya, dia lebih dari 0, maka fungsinya dia namakan dengan fungsi apa? Fx-nya selalu turun ya. Fx atau selalu naik? Naik, Pak. Ya, selalu naik. Ini selalu naik. Kemudian yang kedua, jika f aksen x-nya dia kurang dari 0, ini maka fx-nya dia selalu turun. Kemudian yang berikutnya bahwa ketika sama dengan 0, nah ketika sama dengan 0 itu dia merupakan titik stasioner gitu ya. Fx-nya itu adalah stasioner. Jadi stasioner itu artinya kalau titik namanya titik belok. Fx itu adalah stasioner. Nah, kemudian kemarin juga dicampur apabila turunan pertamanya itu lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0, jadi f aksen x-nya ketika dia lebih dari sama dengan 0,
ini maka fx-nya itu dia tidak akan pernah turun. Ya. Ini tidak pernah turun. Jadi naik terus gitu ya. Kemudian yang terakhir, yaitu ketika f aksen x-nya dia kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kebalikannya. Yaitu fx-nya dia tidak pernah naik. Itu nanti bedanya sama yang lebih dari biasa, Pak. Yang mana? Yang lebih dari sama dengan sama yang Sama lebih dari. ya. Bedanya kalau yang selalu naik sama tidak pernah turun tuh, kalau yang tidak pernah turun dia ada sama dengannya. Nanti di soal itu dia sudah jelas. Soalnya itu dia fx itu selalu naik atau tidak pernah turun kalau intervalnya berapa. Oke. Coba Bapak akan ambilkan dari soal yang di buku. Nah, oke. Oke, misal soal di LKS 2. Contohnya Bapak ambilkan dari LKS 2. Nah, di LKS 2 kita ambil satu soal dulu. Misal nomor apa ya? Nomor ini boleh deh, nomor 6. Nomor 6 dia ada GX ya, di mana GX-nya dia sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi dengan 9x kuadrat ditambah dengan 12x yang ditanyakan interval x agar GX-nya dia selalu naik. Jadi GX-nya dia selalu naik. Berapa intervalnya? Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan bahwa kita harus mencari turunannya terlebih dahulu. Oke, kita cari turunannya. Berarti ini G aksen X-nya. Dia sama dengan langsung ya. Berapa nih G aksen X-nya? 6x kuadrat Ya 6x kuadrat 18x plus min 12. 18x plus 12. Kemudian ini kita sama dengan 0 dulu. Karena kita mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Jadi ini boleh deh kita bagi semuanya dengan 6. Jadinya kan X kuadrat min 3X plus 2 gitu ya. Kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan ini menjadi X min 2 dikalikan dengan X min 1. Sehingga X-nya kita peroleh dia sama dengan 2 atau X-nya dia sama dengan 1. Nah, setelah diperoleh X-nya 1 dan juga 2, kemudian yang harus kita lakukan yaitu kita buat garis bilangan ya untuk melakukan uji titik. Kayak kita buat garis bilangan. Letakkanlah 1 dan 2-nya. Ya. 1 dan 2. Kemudian setelah itu lakukan uji titik. Oh, ketika X-nya 0 dia hasilnya positif. Berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, yang diinginkan itu adalah daerah yang positif atau daerah yang negatif nih. Kalau selalu naik, tadi syarat dia selalu naik bahwa turunan pertamanya dia harus lebih dari 0 ya. Maka karena lebih dari 0, kita ambillah daerah yang positif. Nah, makanya ambil daerah yang positif nih. Ya udah deh. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 2.
Jelas? Jelas, Pak. Kita akan coba bedakan dengan kasus yang tidak pernah turun. Misalkan untuk soal nomor 7 boleh. Nomor 7 di situ ada fungsi Px, di mana Px-nya dia sama dengan X dikalikan dengan 6 min X kuadrat. Nah, ini langkah pertamanya bahwa yang harus kita lakukan, kita cari turunan pertamanya. Ya, ini yang akan dulu, tidak pernah turun. Oke. Px tidak pernah turun. Tidak pernah turun. Nah, kita harus mencari turunan pertamanya dulu. Nah, tapi sebelum mencari turunan pertamanya, ada baiknya kita sederhanakan dulu Px ini. Berarti ini X dikalikan dengan 36 min 12X ditambah dengan X kuadrat, kemudian dikalikan dengan X, berarti X pangkat 3 min 12X kuadrat ditambah dengan 36X. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu baru kita turunkan. Maka P aksen X-nya dia sama dengan 3X kuadrat min 24X ditambah dengan 36. Ya, sama dengan 0, kita bagi, jadinya X kuadrat min 8X ditambah dengan 12. Tinggal kita sederhanakan aja. Kita faktorkan. X min 6, X min 6 dikalikan dengan X min 2. Sehingga kita peroleh X-nya dia sama dengan 6 atau X-nya dia sama dengan 2. Nah, setelah diperoleh 2 dan 3, ya udah. Tinggal kita buat garis bilangan. Buat garis bilangan, kita letakkan 2 dan 6-nya. Nah, kita uji cobakan 0. Oh, 0 positif, negatif, positif. Oke, biar tidak pernah turun. Berarti syaratnya apa? Tidak pernah turun itu lebih dari sama dengan. Berarti kita ambil daerah yang positif. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 6. Jadi ini ada sama dengannya bedanya. Caranya sama. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Nggak ada. Sekarang coba. Tidak nomor ini, nomor 8. Nomor 8 di situ ada PX, di mana PX-nya dia sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat plus 5. Tidak pernah naik. Tidak pernah naik. PX tidak pernah naik. Coba dicari intervalnya berapa.
Hasilnya X lebih dari sama dengan min 3 atau X kurang dari sama dengan 0. Oh, nggak ada di option. Berarti salah aku, Pak. Nah, lihat buku nggak? Halaman berapa, Pak? Halaman 216. Bener kok. Tidak pernah naik untuk nilai-nilai. Kan diturunkan dulu toh. Oh, udah. Ya, mau diulang? Coba dulu. Coba. Udah ada, Pak. Pak Deden aja yang tunjuk. Yo. Coba. Berarti ini dia sama dengan 3x kuadrat ditambah 6x gitu ya. Kemudian kan ini kita sama dengan 0 dulu. Ya. Jadinya ini 3x kuadrat plus 6x. Setelah itu ya kita bagi 3 dulu. Jadinya x kuadrat plus 2x. Maka untuk x-nya tinggal kita faktorkan. X-nya kita faktorkan menjadi x dikalikan dengan x plus 2. Maka nilai x-nya dia sama dengan 0 atau x-nya dia sama dengan minus 2. Dari mana 3? Nah, setelah itu tinggal kita buat garis bilangan. Buat garis bilangan, ujilah 0 dan min 2-nya. Nah, kalau 0-nya itu termasuk ke titiknya, jangan uji coba 0. Uji yang lainnya, misalkan berapa? 1 boleh. Kok 0 min 2 sih? Kebalik-kebalik. Ini karena tidak pernah naik, berarti ini pernah. Ini min 2-nya di sini, 0-nya di sini. Uji cobakan 1 di sini positif, berarti ini negatif, ini positif.
Karena dia tidak pernah naik, maka kita butuhnya adalah daerah yang negatif. Ambillah daerah yang negatif. Ya. Maka untuk Hasilnya apa? hasilnya adalah A. Ya, betul. Hasilnya adalah A, di mana X-nya dia kurang dari sama dengan 0 dan lebih dari sama dengan min 2. Oke. Sip. Ini mudah. Ini masih mudah, tapi kita akan coba ke tingkatan yang berikutnya. Nomor 11. Coba akan contohkan nomor 11. Nomor 11 itu, jadi ada fx nih. Ada fx, dia sama dengan x pangkat 3 min ax kuadrat ditambah dengan bx. Tuh. Kemudian dia bilang bahwa akan turun ya. Akan turun pada interval 2x kurang dari 6 gitu ya. Yang akan nilai dari A dan B-nya. Nilai A dan B. Nah, kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Itu sama dengan yang tadi, bahwa kita harus menurunkannya terlebih dahulu. Di mana kita peroleh bahwa f aksen x-nya dia sama dengan 3x kuadrat min ya 2ax ditambah dengan b. Nah, kalau udah sampai sini bagaimana? Kalau sudah sampai sini, kita kembali ke sini intervalnya. Ini kan intervalnya. Ketika kita tuliskan dia dalam bentuk ini. Nah, itu ya. Dituliskan dalam bentuk diagram garis, uji titik kayak gitu ya. Kita letakkan 2 dan 6-nya. Ini 2 dan 6-nya. Nah, karena dia daerahnya yang sini, daerah yang sini, dan dia bilang bahwa akan turun, bahwa akan turun itu ketika nilai turunannya bagaimana? Negatif atau positif? Negatif. Negatif. Berarti kan di sini nilainya negatif. Nah, berarti ini faktornya adalah X ya, min 2 dan juga X min 6. Gitu ya. Di mana ini dia sama dengan X kuadrat min 12X kok min 12X min 8X ya, min 8X ditambah dengan 12. Nah, ini sebetulnya adalah nilai dari ini. Jadi ini adalah nilai dari X kuadrat, kemudian min 8X ditambah dengan 12. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita perhatikan, ini kan 3X kuadrat nih. Berarti ini pun harus kita kalikan dengan 3. Jadinya dia sama dengan 3X kuadrat min 24X ya, ditambah dengan 36. Oke, jelas sampai sini? Ya udah deh, dengan menggunakan konsep kesamaan bahwa min 2A dia sama dengan min 24. Jadi persamaan yang pertama bahwa min 2A itu dia sama dengan min 24, maka A-nya kita peroleh dia sama dengan 12. B-nya berapa? B-nya dia sama dengan 36. Jadi jawabannya adalah 12 dan juga 36. Setelah itu karena dia nyari yang negatif, terus tandanya yang X-2 sama X-6 itu jadi negatif kata gini. Enggak, kan kan 2 sama 6 itu X-nya. Ini kan kalau dari faktor, berarti kan ini X-nya dia sama dengan 2, X-nya dia sama dengan 6 kan? Ya enggak?
Oh iya. Nah, kalau X sama dengan 2 kan kalau difaktorin berarti dia jadi X min 2 gitu. Jadi X min. Terus gunanya kita buat garis bilangannya tuh buat Nah, kegunaan garis bilangannya itu adalah untuk memeriksa. Nih, kita coba. Sekarang kalau kita ambil 0. 0 itu kan letaknya di sini nih. Ya. Kita substitusikan 0 ke sini. Hasilnya apa? 0 min 0 plus 12. Hasilnya positif atau negatif? positif. Nah, di sini kan positif. Ini kan negatif kan benar. Jadi positif, negatif, positif. Jadi ini lebih kepada untuk memeriksa garis bilangannya itu. Oke, Pak. Nah, ini udah dicatat belum? Udah. Direkod kan Pak ini? Oh, direkod. Nanti rekodnya Bapak kasih. Iya. Ya. Nah, sekarang coba dengan tipe soal yang sama, nomor 14. Nomor 14, coba-coba. Di situ ada LX, di mana LX-nya dia sama dengan AX pangkat 3 plus 9BX kuadrat min 24X ditambah dengan 5. Nah, coba ini. Selalu naik ya. Selalu naik, terus intervalnya X kurang dari min 4 atau X lebih dari 1.